Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang persamaan garis singgung dari fungsi trigonometri. Ini adalah materi matematika peminatan di kelas 12. Untuk memahami apa yang dimaksud dengan persamaan garis singgung fungsi trigonometri, kita lihat ilustrasi gambar berikut. Di sini ada grafik koordinat, ada sumbu X, kemudian ada sumbu Y, dan koordinat pusat kartesius yaitu titik 0,0. Kemudian kita ilustrasikan gambar grafik fungsi trigonometri fx. Kemudian kita gambarkan pula garis yang menyinggung fungsi fx di suatu titik. Nah, di sini ada titik singgungnya. Oke, langkah pertama untuk menentukan garis singgung dari fungsi trigonometri adalah yang pertama menentukan titik singgung. Nah, di mana titik singgungnya? Antara kurva fungsi fx dengan garis ini menyinggung di satu titik. Nah, di sini titiknya ya. Ini akan kita cari di langkah pertama, yaitu mencari titik singgung. Nah, titik singgung ini atau titik potong ini adalah x1, y1, di mana x1 itu adalah A. Nah, di sini ya. Ini kita misalkan dengan titik A, kemudian y1-nya ini kita misalkan di sini adalah FA. Jadi titik A-nya kita substitusi ke Fx. Ini X-nya diganti dengan A menjadi FA. Sehingga titik singgungnya berpotongan di titik X1, Y1 yaitu di titik A, FA. Nah, ini yang akan kita cari di langkah yang pertama. Jadi langkah pertama di sini ya, kita menentukan X1, Y1 yaitu A, FA. Langkah kedua, kita akan menentukan kemiringan garis singgung atau disebut juga dengan gradien. Apa sih yang dimaksud dengan kemiringan garis singgung? Nah, garis yang menyinggung ini punya tingkat kemiringan yang berbeda-beda. Nah, untuk mencari tingkat kemiringan yang berbeda-beda itu, kita turunkan fungsi fx-nya, kemudian substitusi x-nya dengan a. Oke, jadi untuk mencari gradien adalah turunan pertama dari fa. Langkah yang ketiga yaitu menentukan persamaan garis singgungnya. Ini yang akan kita cari. Untuk menentukan persamaan garis singgung, kita menggunakan rumus ini. Y dikurangi Y1 sama dengan M. X dikurangi X1. Di mana X1 itu adalah A dan Y1 itu adalah FA. Sehingga Y dikurangi di sini diganti Y1-nya dengan FA. Sama dengan M dikali X dikurangi XA. Oke, untuk lebih memahaminya, kita lihat contoh berikut. Contoh, diketahui fungsi fx sama dengan sin x dikurangi pi per 2 dibagi 1 ditambah cos x dikurangi pi per 2. Maka yang ditanya adalah persamaan garis singgung grafik fungsi f di titik x sama dengan 0 adalah, oke, kita jawab. Langkah pertama, kita menentukan titik singgung, yaitu x1, y1, X1-nya adalah A, Y1-nya adalah FA. Oh ya, ada istilah lain dari X1 dengan Y1. X1 ini disebut juga dengan absis, dan Y1 disebut dengan ordinat. Di soal diketahui bahwa X-nya sama dengan 0, ini sama saja dengan diketahui bahwa ini adalah absisnya 0 ya, sama saja. Absis itu artinya X. Jadi, kita cari dulu X1-nya. X1-nya itu absis, yaitu 0. Jika X1-nya 0, maka Y1 itu adalah kita substitusi F0. F0, kita substitusi ke fungsi awal yang ini, X-nya diganti dengan 0, diperoleh sin 0 dikurangi pi per 2 dibagi 1 ditambah cos X-nya adalah 0 dikurangi pi per 2. Sama dengan sin 0 dikurangi pi per 2 itu min pi per 2 dibagi 1 ditambah cos, ini juga sama min pi per 2. Oke, kamu harus ingat catatan di materi yang sebelumnya. Ibu tulis di sini catatan, ini harus diingat. Jika ada sin min X, sinnya min ya sudutnya, maka ini sama dengan min sin X. Tapi jika cos min X
ini sama dengan positif cos X. Harus diingat ya. Oke, kita selesaikan yang ini. Maka diperoleh bahwa sin min pi per 2 sama saja dengan min sin pi per 2 dibagi 1 ditambah cos min pi per 2 adalah positif cos pi per 2. Kita hitung, pi per 2 itu 90 derajat, maka yang atas min sin 90 adalah min 1, oke, sama dengan 1 ditambah cos 90 adalah 0, hasilnya negatif 1 dikurangi 1, yaitu negatif 1. Negatif 1 ini adalah Y1 atau FA-nya, F0. Sehingga diperoleh bahwa titik singgungnya adalah di sini ya, X1, Y1-nya adalah X-nya 0, Y1-nya negatif 1. Oke, ini yang akan kita gunakan nanti untuk mencari titik singgung. Ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua, kita lanjutkan ya. Langkah kedua, kita menentukan kemiringan garis singgung atau mencari gradiennya. Untuk mencari gradien, caranya adalah kita mencari M sama dengan F aksen A. Untuk mencari F aksen A, tentunya kita harus mencari F aksen X dulu ya. Oke, di sini sudah Ibu tulis Fx-nya. Kita cari F aksen X dulu. Oke, F aksen X sama dengan, karena di sini bentuk pembagian, maka kita misalkan sebagai U per V, dengan U-nya adalah sin X dikurangi pi per 2. Dicari dulu U aksennya. Turunan dari sin adalah cos. Turunan dari sudutnya 1 ya. Turunan dari X dikurangi pi per 2. Maka U aksennya tetap cos X min pi per 2. Selanjutnya kita tulis V-nya adalah 1 ditambah cos X dikurangi pi per 2. V aksennya karena berbentuk penjumlahan, di sini kita turunkan satu persatu. Turunan dari 1 adalah 0. Ditambah turunan dari cos adalah min sin. Turunan dari sudutnya X min pi per 2-nya adalah 1. Maka cos X min pi per 2 turunannya adalah min sin X min pi per 2. Sama dengan 0 ditambah min sin, jadi min sin X min pi per 2. Maka F aksen X-nya adalah U aksen V dikurangi U V aksen dibagi V kuadrat. U aksennya cos X dikurangi pi per 2 dikali V. V-nya adalah 1 ditambah cos X min pi per 2 dikurangi U. U-nya adalah sin X min pi per 2 dikali V aksen. Dengan V aksennya adalah min sin X min pi per 2. Kita bagi per per V kuadrat. V kuadrat 1 ditambah cos X dikurangi pi per 2. Kita kuadratkan. Oke. Langkah selanjutnya kita akan mencari gradiennya. Gradien itu berarti kita mencari nilai M-nya dengan mensubstitusikan F aksen X-nya diganti dengan 0 karena di soal diketahui X-nya sama dengan 0. Oke. Cos 0 dikurangi pi per 2 dikali 1 ditambah cos 0 dikurangi pi per 2 dikurangi, oh ya di sini min kali min jadi plus sin min pi per 2 dikali sin min pi per 2 kita bagi per 1 ditambah cos 0 dikurangi pi per 2 dikuadratkan. Kita hitung ya. Sama dengan di sini cos 0 dikurangi pi per 2 itu cos negatif pi per 2. Cos yang negatif hasilnya positif, maka di sini sama saja dengan cos pi per 2 dikali 1 ditambah cos pi per 2 ditambah di sini sudah
0 dikurangi pi per 2 sudah min pi per 2 ya. Jika sin min sudutnya minus, min alfa atau min X, di sini min pi per 2, maka hasilnya adalah min sin pi per 2 dikali min sin pi per 2 dibagi 1 ditambah cos pi per 2, karena cos itu positif dikuadratkan. Oke, kita hitung hasilnya sama dengan pi per 2 itu 90, cos 90 0 ya. Oke, cos 90 0, sedangkan sin 90 itu 1. Maka hasilnya kita hitung di sini, cos 90 derajat adalah 0 dikali 1 ditambah 0. Nah, di sini ada min kali min jadi positif ya. Positif sin pi per 2 itu 90, berarti ditambah sin 91 dibagi 1 ditambah cos 90 0 dikuadratkan. Ini 0 dikali berapapun tetap 0 ditambah 1 kali 1 1 ya. Hasilnya 1 dibagi 1 tambah 0 itu 1 dikuadratkan juga 1. Maka gradiennya adalah 1. Oke, tadi diperoleh titik singgungnya adalah 0, negatif 1. Kemudian gradiennya M-nya sama dengan 1. Langkah berikutnya, yang ketiga, yaitu kita menentukan persamaan garis singgung. Rumus persamaan garis singgung adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M, X dikurangi X1. Sebelumnya telah diperoleh bahwa titik singgungnya X1, Y1-nya adalah 0, negatif 1 dan gradiennya 1. Maka persamaan garis singgungnya adalah, kita hitung di sini, Y dikurangi Y1 sama dengan M, X dikurangi X1, Y dikurangi Y1-nya adalah negatif 1, M-nya adalah 1, X dikurangi X1-nya adalah 0, maka Y min kali min adalah positif. 1 sama dengan 1. X kurangi 0, X ya. Y tambah 1 sama dengan X. Maka Y sama dengan X dikurangi 1. Oke, inilah persamaan garis singgung yang kita cari. Bagaimana? Bisa dipahami? Mudah-mudahan dapat dipahami. Silahkan diulang lagi videonya sampai paham. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.